Termasuk dalam blueprint MTS Hikmah Mulia itu terbahas yang namanya ekonomi penunjang, digitalisasi dan lain sebagainya. Eta teh asa jauh padahal batur mah rentos eta begituan. Nah, kita di sini punya program seperti itu. Upami ayeuna orang tua mengkembangan sakieu nya Bu, mun asa corencang gitu. Tapi ini bakal jadi saksi ketika MTS Hikmah Mulia itu besar nanti, cek Bapak teh urang ge milu mondasian. Jadi ini adalah pondasi. Maka saya bikin kuat, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk meyakini apa yang ada di dalam otak kita. Mereka hanya meyakini apa yang ada di sekitar kita, yang terlihat saja. Tapi suatu saat jika keyakinan itu terwujud, baru mereka meyakini. Bahkan bisa jadi mereka menyesali menjangkalnya pada itu timilu karena melihat seperti ini. Mungkin Bapak orang tua siapa ya, saya yakin mampu untuk di pesantren yang besar, mampu. Yang biayanya besar juga pasti mampu. Kalau untuk anak Pak, tapi itu derma mampu. Saya dari dulu dengan istri, anak pokoknya harus pesantren. Urusan bekal pasti Allah ngasih bekal. Ya alhamdulillah selesai. Untuk nganyuh beres pesantren. Termasuk kuliah. Keinginan kuliah kemana? Terus urusan biaya kuliah kan ayah Allah. Nah termasuk di sini ini adalah rintisan. Bu, ini adalah rintisan dan kita semuanya dari pesantren, dari sekolah, tim manajemen sekolah, orang tua santri, ini adalah pondasi. Jadi kita ini pondasi. Bisa jadi yang namanya pondasi setelah gebiar nanti, setelah besar, kadang bisa terlihat, tidak terlihat yang namanya pondasi. Tulis paroho mungkin mau gus gede mau orang gus kamarana badannya budak teh gitu ini guys. Bisa arapaleun batur mah karena memang yang namanya pondasi di bawah, tapi menjadi kekuatan bahwa MTS Hikmah Mulia kalau sudah jadi besar tidak mungkin jadi besar kalau tidak kecil dulu seperti ini dan yang tadi. Dan ini adalah orang tua, guru-guru dan para asatid yang hanya mengandalkan keyakinan. Islam datang oleh Nabi Muhammad diberitahukan kepada Abu Bakar. Abu Bakar yakin lah, percaya, udah selesai. Tidak perlu melihat bukti, tapi hanya melihat Nabi itu adalah yang bisa dipercaya. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya melihat Hikmah Mulia ini karena memang ini adalah pesantren Miftahul Huda 27 dan betul-betul serius. Makanya Bapak Ibu semuanya saya pernah, karena saya setiap hari Senin oleh Pak Ustadz Edis ini bagian kurikulum. Jadi saya setiap hari Senin 1 jam masuk kelas untuk memotivasi anak. Jadi suatu saat anak-anak mungkin lelah karena mau menghadap pelajaran matematika. Ya tadi kata Teh Haji saya cari terus sampai ke kebun juga dicari terus. Gitu. Kalau saya kan biasa 20 tahun ngurus anak santri di pesantren Cijantung gitu. Jadi tahu di mana nyumput, di tukang lomari. Amin ban. Tidur di WC, tahu. Ada yang tidur di WC di bawah. Itu di pesantren nggak aneh ya kayak gitu. Di WC iya closet. Di dia di handap dasar.
Kalau di atas lemari, di belakang lemari, di dalam lemari, di belakang jendela, udah. Kadang kan ada yang besi coran seperti ini, tidak ada betonan, ini cuma cor, rogok gitunya. Tah santri mah aya, nu sare didinya, eta mau ngerti bubrag geus rapi we. Jadi saya paham betul kemana larinya. Jadi setelah dikumpulkan saya bilang begini, pentas hikmah mulia dibuat bukan asal-asalan, tidak asal-asalan, serius. Merekrut guru juga tidak asal-asalan. Seperti sekarang dulu Pak Ustadz Edis, Pak Ustadz Edis itu kan beliau lama, sampai sekarang juga masih mengajar di pesantren Nurul Amal. Beliau pesantrennya bukan satu pesantren kemana-mana. Yang saya tahu terakhir itu di Sukabumi, kaligrafi. Makanya saya bilang master kaligrafi. Dan dia paham tentang ilmu-ilmu fikih dari kitab-kitab kuning, paham. Baca Quran bisa. Benar ada ngagalewok saya tikmenya Pak Adis. Ya. Pak Dede ngajarnya IPS, olahraga di sini sebagai operator. Ngajar juga tata boga. Tadi ngajinya juga bagus. Jadi semuanya ini multi talentan. Ya. Multi talentan kan jadi dasar. Nah, jadi di sini guru-guru tidak asal rekrut. Guru bahasa Inggris ya dari cabang Gontor. Karena saya ingin bukan hanya di grammar saja, tapi di percakapan juga bagus. Guru matematika asli, jurusannya adalah jurusan matematika dari Universitas Siliwangi, lulusan Universitas Siliwangi. Jadi guru ini serius, saya bilang gurunya serius, semuanya, tidak asal-asalan. Jadi merekrut guru tidak asal-asalan, membuat sekolah tidak asal-asalan, ada cetak birunya, tidak asal jadi, itu direncanakan dengan matang, ada blueprintnya. Nah makanya kamu saya bilang kalau mau asal-asalan terus terang, kalau kamu mau asal-asalan di sini asal sekolah, silahkan segera ajukan surat pindah. Ya alhamdulillah setelah itu 90% disiplin anak-anak. Nah itu. Jadi saya juga tegas kepada anak-anak itu kan kita serius. Masa guru-gurunya serius, anak-anaknya nggak serius. Tapi ternyata kalau dibawa benar serius, anak-anak serius juga. Nah itu. Yang selanjutnya mungkin fasilitas yang seperti tadi dikatakan oleh Haji, termasuk juga urusan cuci mencuci. Jadi saya bilang Haji, kalaupun punya program itu anak laundry, dipanggil ke pengurus. Saya bilang begini, itu bagaimana caranya anak bisa mandiri, tapi tidak nyesel habis rukir, karena nanti pulang ke rumah yang ada pasti mesin cuci. Jadi di sini harus bisa mengoperasikan mesin cuci. Yang kedua, bagaimana cara mencuci yang bersih sesuai fikih. Sesuai fikih mencuci di mesin cuci itu harus seperti apa? Itu harus diajarkan. Jadi ketingkatan aplikasi kemandirian, bahkan program yang sekarang belum terlaksana, itu mau saya itu itu 1 minggu 1 kali anak harus memasak sendiri, dari mulai menanak nasi sampai bikin lauk pauk. Kita mah kasih bahan aja, rek asin teuing karep, rek amis teuing pek gigih kaneh di darheug. Itu harus ada. Jadi anak-anak itu belajar aplikasi. Makanya saya sering ngobrol sama Bu Ucu. Jadi ternyata Bu Ucu juga baru sadar tentang fikih. Jadi fikih juga harus diaplikasikan, karena lembaga pendidikan itu harus ketingkatan aplikasi, bukan hanya ilmu. Jadi banyak yang ilmunya tinggi, banyak ilmunya, debatnya nggak kalah, tapi ketika persoalan di lapangan teknis bingung. Bu Ucu baru sadar ketika urusan haid. Nah di sini kan terintegrasi.
ketika di kelas Pak Edis ngobrol tentang pelajarannya Al-Quran hadis ya Pak Edis, maka ada masuk ke wilayah haid, diterangkan tentang haid. Kemudian disambung sama Bu Ucu, dipanggil orang-orang yang sedang haid. Dipanggil saja enggak, diperiksa softteknya untuk memastikan bahwa darah haid itu seperti ini loh. Jadi kalau warna seperti ini darah haid. Kalau warna seperti ini istihadah. Sampai zamannya haid itu hati-hati. Kalau di softtek tidak ada, belum tentu ini selesai haidnya. Caranya ada. Jadi kata Bu Uci, gini, ternyata saya buka lagi Fathul Mu'in. Oh, caranya begini. Jadi ditemukan lagi cara menemukan bahwa ini haid itu selesai atau tidak. Ada caranya di Fathul Mu'in. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi sampai ke tingkatan aplikasi. Jadi anak-anak itu betul. Apalagi usia MTS ini, Pak. Usia MTS ini kan masanya mulai haid, itu harus betul paham. Nah, setelah itu maka dipahamkan tentang haid itu seperti apa. Khusus disebut fikih kewanitaan. Jadi urusan haid khusus perempuan saja harus paham tentang haid. Seperti apa, ciri-cirinya, sampai kan begitu. Jadi langsung diaplikasikan. Jadi jangan seperti saya dulu belajar biologi neangan kadal ke sawah, dibawa ke kelas dulu dibelek. Nah, itu masalah. Itu dari makro ke mikro. Seharusnya kita dari mikro ke makro. Dari kelas langsung ke lapangan. Urusan head langsung dibuka pakai softtek na ulah dulu. Nah, itu karena anak harus paham, harus sampai melihat, merasakan. Makanya walaupun program belum terrealisasi yang namanya audio visual class system, nah ini baru sebagian guru menggunakan. Nah, itu untuk itu. Makanya nanti ke depan kalau sudah audio visual class system itu bukan hanya di sekolah tapi di pesantren sama. Jadi ngajar kitab itu, ini kitab Sapinah. Di sini layar sampai ada terjemah dan sebagainya. Karena sekarang kan semacam e-book kitab juga ada. Ini materi ini di mana? Fathul Qarib ada, di Fathul Mu'in ada misalkan. Nah, ini itu bisa seperti itu. Kalau digitalisasi dan kita sedang berangkat ke sana. Jadi ibu bapak orang boleh siswa, terus terang saya sedang memaksa pesantren untuk hidup di zaman modern. Karena anak-anak kita itu nanti pasti lebih modern lagi. Dulu yang namanya taksi terbang, Pak. Taksi terbang tuh kebayang. Oh, ini makan bis pergi rame. Dulu saya tidak terbayang kalau nelpon bisa parut-parut banget. Kebayang kan dulu itu. Sama tiri. Sekarang nini kayak gitu. Nah, jadi sekarang MTS Hikmah Mulia ini di sini berpikirnya 10 tahun yang akan datang. Maka pesantren juga dipaksa untuk ikut seperti itu. Nah, dalam lingkup pendidikan MTS Hikmah Mulia ada 3 bagian, Pak. Ini ada 3 komponen yang mesti ini bersama-sama dan harus kuat pilar ini. Yang pertama adalah manajemen. Manajemen itu manajemen di pesantren, yayasan sebagai payungnya, dan itu sebagai investornya kalau di perusahaan, membuka modal. Yayasan itu investor. Kemudian di sekolah, manajemen sekolah disebut operatornya. Jadi pilar pertama adalah manajemen. Maka manajemen itu bagaimana manajemennya profesional. Manajemen profesional, Bapak Ibu semuanya, paling tidak yang namanya manajemen profesional di kelembagaan itu dia punya planning, punya program, dan kita punya yang namanya blueprint cetak biru. Itu planning, Pak. Harus jelas. Jangan ngomong evaluasi kalau kita tidak punya program. Kemudian yang kedua,
organizing, pengorganisasian harus jelas. Ada yang dinamakan dengan Standard Operational Procedure (SOP), ada yang dinamakan dengan Standar Operasional Manajemen disebut SOM. Itu dalam manajemen seperti itu. Jadi jelas. Pimpinan pesantren tugasnya ini, tanggung jawabnya ini. Kepala sekolah tugasnya ini, tanggung jawabnya ini. Wakil kepala bidang kurikulum tugasnya ini, tanggung jawabnya ini. Laporannya harus kemana? Jika ada masalah harus kemana ini larinya? Itu jelas. Jadi pengorganisasian itu sistemnya jelas, dan ini kita akan bangun, terus dibangun, dipaksa. Sabab maksa Pak. Jadi kadang-kadang angdani asa rada kepaksa. Rada kajebret. Kenapa? Karena ini harus. Jadi beginilah. Kalau ini lubang untuk mur, serem, wayang ada kita bagiannya. Jagornya adalah sakapun mati asuh supaya asuh. Nah, dua, organizing. Yang ketiga adalah activity, pelaksanaannya. Maka dalam pelaksanaannya ini kita betul-betul sesuai dengan planning. Jadi harus sesuai dengan planning. Maka saya sering rewel. Kalau pelaksanaan itu tidak sesuai dengan apa yang diprogramkan. Istilah saya itu, saya siap bekerja di sini, berjuang bersama. Tapi ketika blueprint itu sudah disepakati, jangan ada hadis palsu. Pusing. Betul. Kemudian yang keempat adalah controlling, evaluasi, pengawasan. Jadi kita 1 bulan 1 kali ada rapat evaluasi guru, ada rapat evaluasi dan koordinasi di tingkatan keseluruhan kelembagaan pesantren, yayasan dan sekolah. Dan itu 1 bulan 1 kali. Karena tanpa kontrol nanti kita ada hal-hal yang menyesat atau menyimpang jauh. Saya di MDA Zahra, Pak, itu saya masih kontrol terus. Karena ada misalkan terjadi penyimpangan yang tidak disadari oleh mereka, maka saya ingatkan, hati-hati. Nah itu, jadi saya juga tidak bisa lepas. Nah itu dari segi manajemen. Jadi ada yang dinamakan dengan pilar manajemen. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah guru. Jadi guru ini juga harus betul paham. Cetak biru di sini betul paham arahnya kemana. Strategi pembelajaran yang diterapkan di sini apa, harus paham. Makanya karena itu memerlukan pikiran, ya, Pak Ustaz, itu memerlukan pikiran. Maka saya rekrut orang-orang yang tidak bikin saya capek. Sekali instruksi itu nggak usah ditanyakan lagi, jalan udah. Bahkan bisa dikembangkan. Makanya saya ngambil Pak Dede murid saya di pesantren Cijantung. Jadi lamun rada alus ngajinanya memang di pesantren Cijantung waktu itu. Tapi kalau mau dipaksakan pemerintah haji, ayah ngaheang mah da ilmu bapak makori ngan kadirna teu nepi. Pak Dede juga urusan aplikasi sudah paham, juga bekerja di pemerintah. Pak Ustaz Dedis pentenan karena dia jadi guru sudah lama. Pak Ade juga dia sudah lama jadi guru. Pak Panji sudah lama jadi guru. Apalagi Bu Ucu karena di sini ACDC, di sekolah bisa terus terang Amdani luar biasa. Bu Ucu itu bisa berkolaborasi, mengkolaborasikan suasana di sekolah dan pesantren. Nah jadi karena saya butuh guru-guru yang betul-betul cerdas, guru-guru sejati yang mengajarnya itu dengan hati, bukan otak ke otak, tapi betul-betul mengajarnya dengan hati. Yang ketiga adalah, pilar yang ketiga adalah orang tua. Nah ini Pak Bu, di sekolah-sekolah saya survei observasi, Pak hesek ek ngariungkeun koloten
rek nyambungkeun visi misi, rek nyambungkeun frekuensi teh susah ya. Kalau tidak melangkah susah. Dan ini yang namanya program sekolah orang tua siswa ini, satu itu ada di kurikulum Merdeka yang orang tidak bisa melakukannya. Dan kita ini yang namanya sekolah orang tua siswa, dan istilahnya itu tidak ada di yang lain kecuali sekolah yang dibuat oleh saya atau saya sebagai konsultannya baru istilah itu muncul. Jadi sekolah orang tua siswa ini bagaimana orang tua paham. Jadi program di pesantren, program di sekolah itu seperti apa sih? Strateginya seperti apa? Terus saya sebagai orang tua harus bagaimana? Apaan Pak cenah abdi mah di bumi itu langsung ngedidik budak ya. Kalau kita berpikir hanya di material, di alam material. Nah, saya sedikit masuk ke urusan alam. Jadi kita hidup itu sesungguhnya berada di dua alam. Satu alam jasadiah, material, berupa partikel, dan yang paling kecil dinamakan atom. Yang kedua, kita ada di alam batiniah. Bahasa keilmuannya di sains itu disebut alam kuantum. Bahasa Albert Einstein disebut fisika kuantum. Dan hebatnya Pak Bu, kalau kita hidup mengandalkan alam material jasadiah, itu harus proses. Contoh, kita pingin makan, tidak ada duit, harus cari dulu. Kalau sudah cari dapat duit, harus beli beras. Setelah beli beras harus dimasak. Setelah dimasak harus kepiringkan. Itu proses. Tapi kalau yang namanya alam batin, alam kuantum, hayang dahar ayam. Segera. Bisa? Bisa. Contoh. Saya mencoba mengandalkan seperti itu. Contoh begini. Saya tidak punya beras. Duit eueuh di kabeneran teh eta. Sami. Duit eueuh beas eueuh. Karena anu sok kapepet mah geus. Tawakal 1000% siga numpak pesawat. Abdi di Jakarta ke Turki 12 jam. Ada eta mah 1000%. Aya geus kira-kira gitu mah. Tah gitu, duit teu boga beas teu boga. Ini tuh bensin, kumaha dicoba? Geus eta mah. Maka saya bilang begini. Ya Allah, abdi mah nu penting mah dahar. Untungna Pak, dahar. Tapi kalau pakai alam jasadiah, logika harus nyari duit dulu, kudu segala proses. Tapi saya percaya bahwa ada alam kuantum, alam batin yang bisa menghubungkan sejauh apapun detik itu bisa. Pada waktu itu saya pinginnya makan. Nah, Gusti lu penting mah dahar, geus selesai. Jadi ternyata sorenya itu ada yang ngundang pengajian muludan. Ada biasa cenah ngelebetan pangosan muludan di Masjid Dusun. Nah, Bapak bisa bayangkan kalau habis pengajian yang namanya Bu Bali kira-kira diberi berkat tuh. Lamun jamaah hiji kira-kira Bu Bali bisa baraha tah. Kos angdani pagawean eta geus tas jadat pengawasan di kantor teh biru udah hareun teh. Kan sampe kitu. Mentana dahar ku Allah diberi naon, diberi di amplopan. Ditolak henteu da ceuk guru ulah menta ulah nginjem ulah pasea jeung nu mere. Nah, maka saya bawa. Ieu kan asar teu bogana teh tuluy pengajian. Pentingna teh jadi isu teh teu kudu meuli beas, teu kudu nengen duit. Mentana ge dahar, langsung teu kaya ngadahar. Isu keringahan kudu sapoe eta we. Dan itu bukan suatu kebetulan. Jadi di alam kuantum itu kita tersambung, Pak. Jadi ini sebetulnya sudah masuk materi nanti. Kita tersambung, Pak.
jeung dandaunan, jeung lauk, jeung hayam kita. Seluruh alam semesta sampai ke planet dan lain sebagainya, kita itu tersambung di alam kuantum, di alam batin. Kalau kata Albert Einstein itu alam kuantum itu apa sih? Alam kuantum itu adalah energi di ruang hampa. Jadi berupa gelombang energi. Kadang disebutnya itu vibrasi. Benar ada liar setiknya Bu. Sudah ingatkannya bala ke SMA. Bahwa yang paling kecil itu material, yang paling kecil adalah atom. Dan di dalam atom itu ada bagian yang dinamakan dengan proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Dan di dalamnya itu ada hampa. Dan alam kuantum itu adalah material yang sangat kecil sekali sampai tidak bisa terlihat, dan itu terhubung kemana-mana, dan itu berupa gelombang energi, dan gelombang energi itu tersambung dan bersumber dari satu yang maha besar, yaitu Allah. Jadi saya sedang berpikir begini Pak, sekarang belum tuntas, saya sedang terus membaca tentang alam kuantum yang dihubungkan apa yang dinamakan dengan alam batin. Nanti kita nyambung dengan anaknya. Alam batin itu apa sih? Kalau di dalam ilmu tasawuf ada yang dinamakan dengan basyarah, mata hati. Nah, yang tersambung seperti itu. Paling sederhana begini. Sering kita berbicara mendengar ayat budak teh cilaka, ujug ayat pirasat gini, itu yang dinamakan dengan frekuensi gelombang energi, mau masuk, mau terhubung jeung urang. Maka saya berkesimpulan bahwa ketika doa kita dipanjatkan, maka gelombang energi nyampai ke Allah, dan itu tidak membutuhkan kapan sampainya. Ketika berdoa, ketika itu juga sampai ke Allah. Maka kalau bahasanya itu Allah teh leuwih deukeut ti urang genggong deukeut. Ya qalbu kan, yang komunikasi dengan Allah itu kan qalbu. Yang akan menghadap Allah itu adalah qalbu, ruh, jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa, nafas, jiwa. Maka nafas diartikan, ditafsirkan dengan ruh, jiwa, batin, qalbu. Itu dari beberapa ayat. Nah, maka kenapa doa itu tidak bisa menembus langit? Ternyata setelah saya mengamati, karena ini sinyal itu ada di qalbu, dan ternyata qalbu itu dalam ilmu tasawuf ketika kita melakukan dosa, maka seperti ada titik hitam di qalbu, dan itu menghalangi. Maka menghalangi sinyal kita dengan Allah, termasuk penyakit-penyakit hati seperti dendam. Sekarang saya banyak menemukan pasien-pasien saya, ternyata ketika dendam tidak ada, penyakit lahir seberat apapun dia sembuh sekaligus. Sehebat apapun stres, ketika penyakit itu hilang, dengan tobat, dengan istighfar, dengan kesadaran penuh, hilang seketika. Nanti saya ceritakan dongeng apa neri, Pak. Nah itu. Jadi sekali lagi, kita itu yang akan tersambung dengan anak kita, dengan bapak kita, ibu kita, orang lain, yang tersambung itu ini batin. Maka ayat disebut alam batin. Menurut saya sama antara alam batin dengan alam kuantum. Dan itu yang tersambung. Kemudian ada yang dinamakan istilah di fisika itu ada hukum yang dinamakan hukum tarik menarik, law of attraction.
Hukum tarik menarik seperti magnet. Jadi ini magnet. Maka yang tertarik itu adalah yang sama frekuensinya, jenisnya sama. Salah satu contoh begini. Ketika kita menonton TV RCTI, kita gelombang RCTI, pasti kita tersambung dengan siaran stasiun RCTI. Tidak mungkin nyetel RCTI bijil SCTV. Pasti gelombangnya adalah gelombang siaran RCTI. Pertanyaannya, ketika kita melihat, sama tidak dengan di Jakarta siarannya? Detik itu pula pakai kabel untuk, maka detik itu yang mengantarkan apa? Gelombang elektromagnetik. Dan itu ada yang dinamakan dengan energi. Kaitkan lagi, la haula wala quwata. Haula itu adalah energi. Jadi yang membuat energi itu tadi, bahwa energi itu bersumber dari yang maha besar, yang maha kuat, yaitu Allah. Jadi haula itu istilahnya itu energi. Kita mendisambungkan jam bacaan kita. Nah, maka ketika kita gelombang frekuensi kita itu di sininya bagus, maka yang akan tertarik pun bagus. Kalau di sini energinya negatif, maka yang akan tertariknya yang negatif. Nah, hubungannya dengan orang tua begini. Ini pentingnya orang tua, walaupun tidak ketemu, bisa anak soleh dari kejauhan, bisa anak soleh di pesantren, dididik akhlak dan lain sebagainya, tidak soleh. Budak batul mah soleh ngaji itu. Nah, budak kurang riuh we, bangor we, tarang ngaji we. Sampai ajengan sudah pusing. Air si atuh ngaji sarua, cicing sarua, tapi beda. Nah, ini masalahnya. Mungkin yang lain tidak terbuka. Ternyata apa? Itu frekuensi dia, karena muncul seperti itu karena frekuensinya terhubung dengan orang tuanya yang bermasalah. Jadi ketika orang tua bermasalah di rumah, nyampe ke anak, berupa anak susah ibadah, susah ngaji. Terus masalahnya kadang orang tua tidak sadar, hanas di pesantren kau udah 27 bangun keneh wae. Padahal bukan salah pendidikan di pesantren, tapi sinyal frekuensinya yang dipancarkan oleh orang tuanya jelek. Sedikit paham Bu? Kenapa? Perilaku orang tua di rumah itu bisa mempengaruhi anak yang jauh di mana saya di Amerika itu bisa mempengaruhi. Contoh, ibu sama bapak gawe pasea. Teka tingali ku budak, teka denge ku budak. Tapi lihat, nun jauh dari orang tuanya, maka itu akan berpengaruh kepada perilakunya, karakternya. Apalagi itu dalam usia belum akil baligh. Jadi saya bisa menyimpulkan dari rumus-rumus dari pengalaman, ketika 0 sampai akil baligh anak bermasalah, sesungguhnya yang bermasalah adalah orang tuanya. Maka ketika orang tua meminta saya untuk mengobati anaknya, baik medis maupun non medis, saya tidak tertarik mengobati anaknya. Datang ke ingin bapak anak kadio, wah disusuh orang baru gitu. Nah seperti itu. Jadi bapak ibu semuanya, orang tua akan menentukan perilaku anak. Dosa orang tua juga sama. Saya kasih contoh begini.
Dan ini saya sering di pengajian, di mana-mana saya sering sampaikan. Pak Ustadz Edi sudah nusuk ngiring sama Abi, nulis rada bosan ya. Ada seorang santri yang diduga dimasuki jin karena dia galak sama ibunya. Ketika diruqyah ternyata tidak ada gangguan jin. Jin hanya fitnah saja, korban fitnah. Karunya jin bukan difitnah. Nah, ternyata masalahnya ibu anak tersebut galak kepada ibunya. Siapa yang tersiksa? Ibunya. Anaknya galak. Si ibu anak tersebut tersiksa. Kenapa? Karena dia galak sama ibunya. Bagaimana penyelesaiannya? Minta maaf kepada ibunya. Jadi si ibu anak tersebut minta maaf, lalu anak tersebut sembuh. Tuh kudu diruqyah, dakwah injinan. Nah itu. Kemudian orang tua itu akan mempengaruhi anak. Contoh, saya di MI Azhara. Di Azhara di tahun yang kemarin ada anak begini Bu, ada anak baru kan baru masuk tuh, kelas mandiri kelas 1. Jadi anak tersebut marah-marah, sensitif, tersinggung, sering tersinggung, sampai ibu bapak guru kepala swat amak dakwah itu menang guru amak keluar sebab tebutuh guru bolohok. Jadi guru yang suka marah kepada muridnya, orang tua yang suka marah kepada anaknya, maka itu adalah orang tua atau guru yang bodoh. Jadi saya tidak mau dilematis Pak. Amak gimana? Anak sendal teman-temannya di halaman, pating kemana rabang ke kebun. Ibu gurunya sampai racak, ditinggalin ke abdi. Ieu teh racak, tilas kuku, ngerawes, jamna pegat. Wali kelas bingung. Pak ieu cenah kumaha ieu panik. Kepala sekolah geus kecil amok, darah raina ge geus geuneup geureuh ditahan beureuh. Geus teu hayang ngomong. Saya bilang begini, hati-hati. Hati-hati semuanya. Anak tersebut tidak salah dan tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Maka gimana? Lihatlah dengan kecintaan bahwa anak itu tidak salah. Berarti tidak penting kita untuk membenci anak tersebut. Tapi karena ini usianya 0 sampai akil balik, maka pasti yang bermasalah adalah antara ibu dan ayahnya. Saya bilang, itu kan wali kelas Pak A ya Teh Haji, makanya selalu di setel di kelas mandiri. Saya bilang begini, Pak A datang ke rumahnya, ke ibunya, tapi saya kasih kisi-kisi. Kalau Pak A coba-coba dulu, tapi saya kasih kisi-kisi. Satu, anak jika anak marah-marah seperti itu, bisa jadi perilaku ibu atau ayahnya seperti itu, keras, menekan. Jadi kabudak menekan, kudu anu. Nah, itu orang tua yang menghancurkan mental anak masa depan. Satu, yang kedua, bisa jadi dalam diri orang tuanya ada ilmu kemusyrikan, baik yang itu dia sendiri, ngomong bahasa Sunda ngomong hit ilmu, atau juga titisan dari atas. Yang ketiga, bisa jadi itu adalah nafkah haram. 3 Pak, saya bilang. Coba silakan cek. Maka Pak cek. Tapi sebelum ke rumah itu cek dulu ke tetangganya, karakter ibunya seperti apa. Kemudian ketemu,
ngobrol-ngobrol bahwa anak tersebut karena ibu begini, kemudian sadar rumah sak kalau nyak itu. Maka setelah anaknya sadar, setelah ibunya sadar bahwa itu kesalahannya ada di ibunya, maka setelah itu anaknya sembuh. Tadinya Pak, kalau tidak sembuh nanti bagian saya terapinya. Tapi pasti saya juga ke ibunya dulu, gak langsung ke anak. Tapi sekarang sembuh. Makanya Andani Pak itu yang terus saya sering ngobrol malam juga sampai jam 12. Dari jam 10 sampai jam 12 di bawah pohon sampai sambil camping. Barira dan nurunkan ilmu. Nah itu karena beliau yang senang meneliti seperti itu. Jadi hubungan orang tua dengan anak seperti itu. Atau juga yang ada penyakit lahir. Lamun kalau sedang mengandung ibu bapaknya sering cekcok tanpa solusi, hati-hati. Itu anak bisa penyakitnya kejang, panas, lalu epilepsi. Saya 2 pasien, yang pertama udah gede epilepsi, saya tanya kapan mulainya. Ternyata masih belum akil balik. Saya gini, karena saya diundang ke rumahnya, mana ibunya? Saya bilang, burger indung. Bu, jangan-jangan ibu ada dosa sama suami, ada dosa sama ibu bapak, ada dosa sama anak, ada dosa sama tetangga. Segera minta maaf, saya bilang. Tapi enggak menjawab. Udah, yang manggil saya itu udah, saya pengajian di Ranca, kesana saja, bawa air. Saya cek dulu, biasa saya cek dengan Al-Quran. Jadi diagnosanya dengan Al-Quran. Karena saya masih bingung masalahnya apa. Karena tadi rumus saya itu wa ma asobakum bi musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi musibah yang terjadi, yang menimpa kita, itu bukan dari orang lain, tapi dari perilakunya sendiri. Itu saya jadi rumus, Pak. Makanya saya berani bilang seperti itu. Nah setelah itu, saya cek dengan Quran. 1 kali saya masih ragu, masih bingung. 2 kali semakin bingung. 3 kali begini. Kenapa? Karena saya meminta kepada Allah untuk menunjukkan penyebabnya apa anak tersebut. Ai budak can akil balik teu boga dosa kunaon pang disiksa. Sesungguhnya sedang menyiksa orang tuanya. Sampai bingung, Pak. Ada jawaban enggak? Allah menjawab tapi saya sampai bingung. Apa urusan epilepsi dengan ayat ini yang 3? Yang 3 ayat ini, 2 ayat bercerita tentang Fir'aun, yang 1 tentang Bani Israel. Karakter Fir'aun seperti apa sudah pada paham ya? Karakter Bani Israel seperti apa sudah pada paham. Begitu datang mau ngambil air, saya begini, teh, saya bingung terus serang. Itu geus liur. Urusan anak jeung epilepsi sebab Allah memberitahu melalui Al-Qur'an dengan keajaiban keagungan Al-Quran, saha anu boga karakter Fir'aun jeung Bani Israil ieu. Eta enteng, Pak. Duka iparna bari etanya si teteh eta teh, minangka sok dicurhatana. Enteng nyebutna. Ari bapak, kapan ku bapak dipanggil mana ibu? Nah, tak enteng geus merasa, Pak. Oh gitu. Terus siapa yang karakternya seperti Fir'aun dan Bani Israel? Ibunya. Kakarata penasaran. Cik kumaha sih sebenarnya dongeng na ieu teh. Karena saya penasaran hubungan dengan karakter Fir'aun dari ayat tersebut dengan penyakitnya. Jadi si ibu itu galak pada suaminya, dihina,
geus eueuhna naonan we salaki geus kekeset we. Bagablek salaki teu kan beli das teracan. Mun aya kahayang teh kabis gering asup rumah sakit ku. Mun geus cager kudu tuluy, naon di kahayang kudu ditegunan. Teu kabeh tolong urang mau pengajikan kita di karungan, picun di kebon karet. Nah, jadi sangat sakit hati. Jadi si suaminya tidak melawan, tapi sering kapendak ku tetangga di kebon keur ngahing-hing ceurik. Kabayang teh lalaki ceurik di kebon. Sering curhat ke si teteh itu yang datang ambil air ke saya. Sering curhat, jadi dia tahu betul masalahnya. Jadi akibat dari si ibunya itu sering menghina suaminya sendiri. Budak ribu. Budak itu kira-kira kolot kesiksa tuh Pak. Sangat tersiksa. Nah, jadi dari cerita itu, ibrah itu Bapak semuanya, ibu mesantrenkan di sini, maka dipastikan walaupun kita tidak ketemu, yang pertama jaga perilaku di rumah suami istri. Makanya saya berharap itu yang datang SOS itu suami istri, kecuali yang sudah bapaknya meninggal ya. Ini yang masih utuh itu harus suami istri. Kayak kemarin saya di SOS di MBA Zahra, ada ibunya Sipa di sini. Nah, itu usul pingin SOS itu sama suaminya atau beda deui cenah waktuna aku laki bapak-bapak unggul dan sok armun. Nah, untuk membereskan hal ini harus suami istri. Makanya ketika ada datang anaknya stres, saya minta suami istri datang kalau tidak semua. Karena dua-duanya harus beres kan. Ibu dengan bapak masih ada cekcok, hati-hati. Itu masalah. Tidak cekcok mah ngon ibu, no, gue di dia kasar lagi. Hati-hati, itu juga bermasalah. Itu bakal bermasalah bagi anak. Ari ka urangna naon? Geus kolot gering hese ditamaan gitu. Are. Geus kolot ayeuna mah berandalkeun geus kolot gering hese ditamaan. Itu biasa penyakit dari dosa seperti itu. Jadi jangan ada sedikit pun suami ke istri atau istri ke suami rasa benci, rasa kecewa, rasa kesel, itu akan berpengaruh. Bukan hanya ke anak, ke kehidupan. Hidup tidak tenang, rumah tangga tidak tenang. Apalagi rezeki sulit. Sewe rezeki teh. Salaki geus jungkir jumpalik usaha, gagal maning. Itu bisa jadi karena ada kekesalan di hati seorang istri. Kalau sudah suami istri damai, lihat Pak, anak damai. Tuh kudu di pepatahan sing soleh sing kabeh ge damai. Kata siapa? Saya mengalami sendiri. Adede saksinya bagaimana karakter saya ketika di pesantren. Maaf Pak Dede. Tabrak we budak hese wae gusur alungkeun ka bawah. Geus hese wae diperingati udah gusur alungkeun ka bawah. Saya itu tidak ada kompromi. Jangan dulu anu mabok seret we urang terus. Siksa. Ke anak itu pusing-pusing teuing ya. Polototan we. Itu anak saya itu tidak ada yang tenang. Maka ketika saya menemukan, oh udah gitu, semakin jiwa kita tenang, anak kita semakin tenang. Ketika suami istri semakin tenang, jiwanya tenang, anak itu tenang. Dikirim duit, Pak Cana ya agung tuh ingat, kadangan 150.000 budak kuliahan.
Punya buta ageng-ageng teuing. Nah, jadi tidak banyak meminta lebih, enggak. Ada yang pingin HP, uang jajan, nu manehna dibikeun teh kajen teh jajan, da hayang meuli HP. Jadi tidak pernah menuntut lebih. Setelah saya berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan istri. Dan saya sekarang tidak ada kesempatan untuk pasean. Dan ketenangan itu akan mempengaruhi kepada anak. Dan ternyata ketenangan dalam rumah tangga itu ciri, berarti iman sudah mulai betah dalam qalbu kita. Ketika dalam rumah tangga kita masih tidak tenang qalbu, berarti iman kita itu berenjol ini, bisa gitu. Kenapa? Karena ketenangan itu tidak bisa kita ciptakan sendiri. Dan kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kapan rumah tangga teh supaya tentremnya, topi pasea bae. Ci, nu salah ayat Quran, nu salah teh syariat Allah atau urang. Ternyata karena memang ketenangan itu, sakinah itu Allah yang menurunkan. Tapi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, diturunkannya kepada kalbu orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan keimanan. Jadi kalau di rumah tangga hidupnya tidak tenang, bisa jadi si iman tidak betah dalam kalbu kita. Nah kalau iman tidak betah dalam kalbu kita, tidak tenang, maka anak kita nanti pasti secara otomatis. Bersatu ya Bu. Kemudian bagaimana tadi nafkah dipastikan halal. Terus kalau kita punya wirid-wirid yang jelas, cunan lah, rujit gitu atau nggak rusak. Ada cek Pak Ustadz cenah kudu sholawat 1000 kali kami payu dagang. Ya, payu dagang nama. Gitu. Nanti kapanggih di akhirat, ludas sapaatan dipikeun di dunia. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini yang paling penting adalah hati kita. Nanti frekuensi yang bagus itu nyambung ke anak. Terus bagaimana untuk merubah lagi? Dengan doa. Terus saja berdoa. Kalau Sofa saya tanya, Sofa pengen jadi apa cita-citanya? Pengen jadi kaligrafer. Maka bagaimana caranya orang tua itu mendukung selain kebutuhan PEDS, butuh alat naon ya, yang lomba. Dorong, sok disiapkan. Jadi mengkaring sofa dan sofa, ulah hari uang, lomba butuh alat, bapak mah siap. Bercana begitu kita nyebut siap, itu langsung di alam batin, di alam kuantum tersambung dengan Allah. Itu siap. Maka detik itu pula tersambung, maka Allah akan menyiapkan. Lamun kieu kayaknya bapak rek usaha. Lila. Jadi ku Allah dibareana teh naon? Jalan teh usaha heula nu dicapai heula. Nah itu masalahnya karena kita main logika. Jadi saya anak pingin siap. Beri eueuh, tapi nanti Allah menyiapkan pada waktunya. Jadi untuk anak seperti itu. Maka kita terus berdoa untuk kesalehan anak. Kita terus berdoa. Karena itu tadi supaya kalau kita terus berdoa, karena doa itu dzikir. Maka kita berdoa, maka tersambung dengan Allah dan pasti itu adalah yang positif, maka akan tersambung kepada anak yang positif. Nah ini jadi coba bapak datu pancana abdi mah kumantu panek mere budak pan di dieu mah teu mayar nya. Nah, satu ketika kita ada nafkah yang masuk ke dalam diri kita, teu dibikeun ka budakna. Tadi itu akan mempengaruhi suasana hati, ketenangan jiwa dan itu pada akhirnya akan mempengaruhi jiwa.
Yang kedua, bagaimana supaya tadi tos akad, tos ijab kabul, tos diserahkan ka dieu pasantren mah siap. Paribasana teh haji geus paparetot dieu bari petot teh meureunana teh mah awak teh da ripunya ka dieu. Nah, geus dijajar pe. Nah, maka bagaimana caranya kita membuat istilahna bahasa dina tasawufna usul pedis usulnya wasilah. Nah, kita bikin wasilah. Bisa ditanya engke. Abi sok ieu. Engke teh di akhirat kabayang ge ya. Bu. Di akhirat teh wah budak teh soleh. Sukses dunia akhiratna. Tapi urang keuripu ka engkakan diliwat. Nah, ari Anggani jeung Haji Buro keur ti kosewang gancang ditulungan. Asarek rada power nih. Nah, maka Kapungkur di awal kan ada yang kekeh nanya ke saya, berapa bayarannya? Sekarang enggak, free, semuanya pesantren siap. Kok nanya dia berapa? Oke. Karena kita sudah siapkan sejak awal itu bahwa untuk bayaran ke sini itu segala macam dengan sekolah itu sama seperti orang lain. 650.000. Tapi kesiapan pesantren geuslah ayeuna mah komo cenah. Du apa yatim berprestasi mereka terus we. Pesantren ngabiayaan gitu. Tapi untuk awas semuanya rek kumaha dubeung hargeuna cek Amdani teh free ayeuna mah. Yang namanya free beda dengan gratis. Kalau gratis udah. Kalau free itu kan bebas. Arek mere teu kajeun itu yang namanya free. Tapi karena saya bukan berada di pesantren, saya di sekolah. Saya berharap begini Bu. Tadi ada wasilah kita sebagai tanggung jawab sebagai orang tua. Cek urang mah meureun naonnya istilah teh naon? Jang syarat. Kan syarat muter gedenya. Syarat rusak saeutik. Ya mah keur syarat. Keur syarat eta, keur syarat wasilah hungkul. Asal keur syarat silakan Pak. Abdi mah cenah rek jang syarat rek 50.000 we sabulan. Gon we erek mahijang gas beureun dua tabungan ya 50.000 teh, 2 tabungan. Oke. Tapi eta nyambung ku syarat eta teh. Mah duit unggul wae ge kalapa cenah. Bae sakol make. Hayang bodas. Lu aya ge suhu malahan barang bangku cenah. Heuk satrek ge gitu. Nah, artinya gimana, Pak? Jadi silakan walaupun pesantren geus pemula teuing nya. Urang mah lain loba cek aman kan loba lain. Deui keneangan ngapoe isuk ujang beas budak ge kumaha. Kitunya. Aya ku sampo jaroni diunduran. Beuki barudak teh deui. Baru kieu ieu ayeuna mah cenah Amdani teh. Eta kangkung ge aduh. Tempe da di dieu mah pan teu dibatas teu diencelok-encelok Bu. Sawaragna we di dapur. Aya keneh sangu mah malam ke ngagoreng sangu 4 kali dareuh di dieu mah. Ai kawadahanna ku bedeungna kan gitu. Nah, jadi di sini anak-anak kelihatan cek Amdani malah bae lah. Sagala beuki ieu budak mah teu riweuh cenah. Nah, urusannya kalau menurut saya sebagai guru di sanawiyah, maka saya berharap Bapak Ibu semuanya bikin wasilah. Cek paribasana kita aya bea sakilo apa we sakilo. Aya gedang ye sakarung da pada akhirnya kan ku budak-budak ini dalahar teman
Dengar ku Amdani sakaru muncul merentang saminggu. Nah, jadi silahkan Bapak semuanya tadi supaya energi orang tua itu kuat menembus jiwa anak. Itu bakal beda Bu. Mangga cobian Bu. Urang aya wasilah. Nya, aya wasilah, maka wasilah jeung teu beda kayak sok perasaan kana jiwa. Ajaran we. Ajaran cek ibu teh Angdani pada infak lah 20.000 ya wasilah. Cobian ya kayak. Beda itu. Karena rasa, karena jiwa. Ke anaknya bakal beda kan. Ya itu. Maka saya sejak awal saya wanti-wanti ke Anda. Sing sanggup oke ngagratiskeun kabeh kalau bisa itu ada. Udah cenah ayeuna cek Amdani teh kapan ngamimitian cenah. Heuh tuh nu engke mah cek abdi gitu. Supaya naon tadi? Supaya ada wasilah. Kita menitipkan anak di pesantren ada wasilahnya supaya jiwa ini energinya frekuensinya tersambung dengan guru-guru di sini, dengan para kiai, para ajengan, dengan anak kita, dengan anak-anak santri yang lain. Saya kalau kunjungan ke mana hijau Buddha Pak, itu anak saya meminta nasi itu bukan untuk dirinya saja. Mah, abdi teh di Kobong baru dah kan jadi mudabir ya mah. Di Kobong sekian orang, rerencangan sekian, ngadamel sanggup teh tajam 10 urangan misalnya. Jadi suk-suk teh ngimbol 10 urang, dagingna geus disiapkeun. Itu. Jadi datang ke pesantren itu saya sudah menyiapkan untuk yang lain. Itu Bu, itu menguatkan sinyal energi dengan teman-teman. Kuat orang tersambung dengan orang tua yang lain itu akan kuat tersambung dan energinya akan lebih besar. Nah, itu Pak, Bu. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kita ingin anak soleh sukses di dunia dan di akhirat, maka dipastikan perilaku kita dulu harus soleh. Jangan berharap anak kita soleh kalau kita selalu salah. Pastikan di rumah tangga tenang. Tidak ada percekcokan, tidak masalah apa-apa. Yang kedua, pastikan nafkahnya halal. Yang ketiga, pastikan dalam diri kita tidak ada ilmu-ilmu kemusyrikan. Kemudian yang keempat, selalu doakan anak kita agar anak kita jadi soleh. Itu sementara. Silakan kalau ada pertanyaan, ada curhatan 15 menitnya. Ayo terus yang sebenarnya. Wah sudah lebih ini ya 10 menit lah. Silakan. Maka boleh ayat pertarosan. Mangga Pak para bapak, ibu, wali santri, wali murid nu kagungan pertarosan di aturna. Sekap wae. Cekap cenah atas. Kalau cekapnya. Terus kegiatan saya. Abdi ge sami eta cekap lapar ya teh. Sugan aya jual sama nu kamari aya keneh teh. Nah, Ibu Bapak semuanya, mudah-mudahan kita nanti bertemu lagi di SOS dan untuk waktu kita akan buka lagi. Kira-kira Pak Bu, kira-kira kunjungan ke santri enaknya 2 bulan sekali atau 1 bulan 1 kali? Enaknya 2 bulan yang ngejenya Bu, rindu itu sudah berat. Terus kagayot katanya. Pan enak lah budak tuna teh. 1 bulan mah asana sakerat teuingnya. Nah, berarti Pak Edis dicatat 2 bulan sekali. Berarti kita ketemu di bulan Oktober ya. Di akhir bulan Oktober kita ada kunjungan orang tua santri sekaligus adalah sekolah orang tua siswa. Dan nanti kita materi yang lain, dan ini adalah gerbangnya materi untuk materi-materi selanjutnya. Materi selanjutnya nanti akan hampa jika tidak mengikuti di yang ini. Maka tadi berusaha nanti
rekamannya nanti disampaikan di grup kepada orang tua, atau Bapak Ibu semua juga pingin, boleh di-share ke yang lain, boleh, silahkan di-share. Kalau ini dianggap manfaat dan kebaikan, silahkan di-share kepada yang lain. Mudah-mudahan nanti orang lain ingin membersamai anak kita di sini, anak-anak orang lain. Ya Bu, nah, mudah-mudahan doakan oleh semuanya sekolah hikmah mulia ini mudah-mudahan penuh dengan hikmah dan kemuliaan, dan doakan oleh semuanya pesantren Miftahul Huda 27 yang sekarang berjuang bukan karena banyak uang, tapi betul-betul ingin pesantren ini berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Rezeki kita mudah-mudahan rezeki yang melimpah dan barokah. Dan yang paling utama adalah mudah-mudahan kita disehatkan lahiriah dan batiniah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya sendiri dan untuk semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.